siap. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tadi kita berselawat, semoga hari ini kita mendapatkan segala sesuatu kebaikan. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini kita bisa menyerap segala ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum proses pembelajaran mulai, kita akan melakukan terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada Ada siapa? Muhammad Asdan. Dan berapa orang? Main. 2 orang. Sesi dan Natali. Dan keterangannya bang? Dan izin. Yang kedua siapa? Orang keterangannya? Ada lagi? 2 orang aja? Yuk, sebelum pembelajaran dimulai, kita perhatikan dulu di sekeliling kita, kiri kanan. Ada tidak kira-kira sampah? Ada ini. Ada. Oke, kalau ada diambil, kemudian
Mati bu. Selanjutnya ya. Tidak apa-apa. Kalau fokus tidak bisa hidup, nggak masalah. Itu semua ada di yang sudah dibagikan kemarin tadi. Nah di situ ada pembelajarannya. Kemudian di dalam buku siswa juga ada, bisa dibuka. Karena tadi bahan ajarnya cuma satu ya, jadi teman-teman tidak bisa melihat, bisa dibuka di buku siswanya halaman 30. Ya. Nah, pembelajaran kita hari ini mengenai anekdot, ya. Bab kedua, pertemuan pertama, ya. Untuk bab kedua. Dan sini yang kita bahas adalah tentang struktur anekdot. Di mana tujuan kita mempelajari teks anekdot ini adalah supaya kita bisa memahami apa itu struktur yang ada di dalam anekdot. Kemudian kita bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan anekdot, ya. Jadi nanti setelah pembahasan kita selesai, saya harapkan anak-anak itu semua ini bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan anekdot, kemudian strukturnya apa saja, dan bisa menentukan bagian-bagian struktur dari anekdot ini, ya. Nah ini adalah tujuan kita. Kita lanjut masuk ke materi. Nah anekdot itu apa sih? Apa? Cerita singkat. Kemudian anekdot bisa jadi berangkat dari fakta atau orang sebenarnya yang di dalamnya terdapat nilai kebenaran yang dapat dijadikan introspeksi dan berbagi keadaan. Itu adalah yang dinamakan dengan anekdot. Sebelum kita masuk ke lebih dalam tentang anekdot, Ibu ada sebuah video. Nah, kalian perhatikan dari video ini kira-kira sesuai tidak dengan pengertian dari anekdot ini, ya. Kita lihat dulu. Oke, silakan disimak ya. Kira-kira sesuai tidak dengan pengertian anekdot tadi. Silakan disimak. Biar lu tahu rasanya kehidupan somen. Kita sambut dengan pantun ya. Kecil lembut menanam padi. Cara sambut ini ya, Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih kemarin agak dalam banyak fokus di sekolah dan jujur ini pertama buat saya maka di pasca beli makan di restoran, kulit hedon. Saya dibilang kulit hedon, mana saya lagi artinya apa? Karena jujur aja sih jangan sampai dan kemudian
gitu, saya belum pernah. Saya datang ke rumah itu saat aku masih kayak gitu fondasi. Ya kalau udah jadi paling renovasi, datang ke mall saat mall udah tutup. Datangnya juga lewat pintu belakang atau pintu darurat. Padahal situasi tidak sedang darurat. Jadi kalau misalnya saya ada di mall itu pada saat kebakaran, pengunjung disuruh lewat pintu darurat, saya terpaksa naik lift. Biarin Eko Lima kejebak juga bisa bongkar sendiri gitu. Tapi kemarin nih saya datang ke mall itu sebagai pengunjung, datang lewat lobi, maksudnya juga sampahnya senyum. Walaupun kalau dia penampilan saya mungkin dia berpikir sekolah belakang. Tapi begitu masuk mall nih saya lihat sekeliling, masya Allah, itu interior ruangan itu bagus banget. Mungkin ini yang disebut Malaya Kuling. Desainnya itu internasional gitu. Kayaknya nih tukang pernah beli di luar negeri. Dan terus di sepanjang mall saya lihat banyak itu jajanan barang mewah yang harga itu buat masuk akal. Ada di tempat tidur kasur harganya 25 juta. Terus saya penasaran kasur seperti apa. Ini kalau kaya jadi kalau misalnya saya tidur di situ bukan nyenyak lagi tuh langsung masuri gitu. Saya kalau punya kasur saya pasti hati-hati banget tuh. Gak akan saya biarin kena iler. Tidur saya bibir dilakban tuh. Apalagi kalau misalnya diopolin anak saya langsung saya sunat gitu. Lagian kasur 25 juta loh. Perabotan di rumah saya aja kalau ditukar paling 5 juta. Itu kalau ditukar kasur itu pasti dapat pernya doang. Sama peletekannya tuh. Saya beli kasur aja nih, saya beli kasur 1 juta aja nyicil setahun loh. Kalau saya nyicil kasur itu 25 tahun gitu. Itu nyicil kasur apa rumah gitu. Apalagi kalau saya keburu meninggal dilanjutin anak saya itu cicilan. Orang lain mewarisin harta, saya mewarisin cicilan loh. Dan yang bikin saya minder itu pengunjung itu yang dari penampilan itu kayak dari orang miskin. Saya merasa satu-satunya. Jangankan pengunjung di pelayannya aja, pelayan restoran. Penampilan itu gak kayak pelayan, rapi, cantik, rambut saya sepintas mirip kawan. Saya manggil pelayan aja takut dibilang. Karena jujur aja nih, hidup saya ini selama ini selalu dibawa milik orang lain. Jadi mental saya itu mental disuruh. Makanya pas mau manggil pelayan itu kayak dalam hati punya penolakan gitu. Ini telunjuk saya di tremor nih. Ya. Dalam hati kayak bilang, ini beneran saya bisa nyuruh dia. Kayaknya saya yang lebih atas disuruh gitu. Ini kalau misalnya nih pelayan itu bercanda, Kang habis makan cuci piring sendiri, ya saya turutin itu saya cuci. Tapi kalau lihat Bang David kayak santai gitu, RP, nyuruh-nyuruh, ngambil gelas, ngambil sendok, ganti popok segala macam gitu. Terus lihat Fikri di teman saya, di teman satu mentor, itu ngakunya orang miskin. Terus dia ngaku juga yatim senior. Yatim senior itu kalau misalnya ada anak yatim baru, dia yang ospek. Dia ngakunya orang miskin ya. Tapi gitu nyuruh-nyuruh pelayan ini pedenya selangit. Sambil goda-godain buat pelayan sih, kamu caur banget ya. Itu orang miskin, tengil, belagu lagi. Terus melihat istrinya Bang David kayak dia sambil megang sosis sebelum dia makan itu foto dulu. Foto dong. Ulang dong, sosis aku kelihatan gendut gitu. Terus habis itu di-upload di sosmed, saya mau boro-boro berani gitu. Saya mah makan di rumah aja ketahuan orang malu. Saya kalau makan nih, pintu ditutup, jendela dikunci, anak-anak suruh tiarap. Tiarap. Ada apa Pak? Kita makan. Saya Dedi, terima kasih. Sudah selesai belum?
dari video yang kalian simak tadi sesuai tidak dengan pengertian ini yang mengatakan bahwa anekdot itu adalah teks cerita singkat yang tidak biasa dan unik berisi kritik yang menggelitik, lucu dan menarik. Anekdot bisa jadi berangkat dari fakta atau orang sebenarnya yang ada di dalamnya. Terdapat nilai kebenaran yang dapat dijadikan introspeksi dan memperbaiki keadaan. Ada tidak? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Kira-kira yang sesuai dengan pengertian anekdot ini yang di dalam video yang kita simak tadi, bagian yang mana? Ada yang bisa menyampaikan? Perwakilan? Yang bisa menyampaikan kira-kira sesuai tidak dengan pengertian yang ada di dalam video tadi? Ya, yang pertama itu adalah yang menggelitik. Nah, yang termasuk bagian menggelitiknya itu dari kata-kata yang mana? Yang menurut kalian, oh ini lucu. Ada tidak? Ada. Yang mana? Makan suruh diarap ya. Nah itu kan bagian dari yang menggelitik, lucu dan menarik ya. Ya itu salah satunya. Untuk lebih dalamnya nanti kita bahas selanjutnya. Oke kita lanjut. Nah dengan menyimak anekdot ini kita dapat memahami struktur teks, ciri kebahasaan, sekaligus mengukur kemampuan mendengar kritis sebagai dasar mengevaluasi dan mengkreasi. Nah, artinya setelah kita melihat video tadi, nah kita dapat menangkap oh yang termasuk ke dalam video ini termasuk ke bagian struktur ini. Kemudian yang kedua termasuk ke bagian ini. Nah, itu ada nanti strukturnya. Kita bahas ke materi selanjutnya ya. Lanjut. Nih, anekdot memiliki ciri karakteristik humor atau lucu, bersifat mengkritik atau menyindir, kemudian berdasarkan peristiwa nyata dan biasanya terkait orang yang penting, terkenal, layanan publik, pemerintah, serta mengandung nilai pelajaran bagi pembacanya atau bagi sebuah bangsa. Nah, artinya sesuai yang telah kita lihat di dalam video tadi, ada tidak yang ada di sini? Yang pertama tadi mengkritik, menyindir, ada tidak? Ya, apa? Bagaimana? Yang termasuk ke dalam menyindir atau mengkritik? Ya, makan di foto ya, sikit-sikit apa-apa, foto dulu, selfie dulu, upload supaya orang tahu, oh aku hari ini makannya ini, kan? Terlihat seperti orang yang wah gitu, padahal sebaliknya, gitu ya. Kemudian berdasarkan peristiwa nyata, ada tidak? Dengan sesuai dengan peristiwa nyata, artinya kejadian tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kalau di dalam video tadi ada tidak? Ada. Ini bagaimana? Ya kasur mahal ya kan, harus tadi harus apa deh? Harus nyicil ya kan. Nah kemudian biasanya terkait orang penting, terkenal, layanan publik, pemerintah, serta mengandung nilai pelajaran dari pembacanya. Yang berisi yang berisi pelajaran bagi pembacanya atau pendengar tadi ada tidak? Ada ya, apa tuh? Jangan sombong, jangan angkuh. Kemudian jangan apa lagi? Ya, jangan merasa diri kita itu paling benar, paling tinggi, paling wah ya. Padahal kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya. Sekali lagi perhatikan di bahan ajaranya. Bahan ajar udah ada tadi ya. Kita lihat struktur anekdot. Coba dibuka bahan ajarnya. Di bagian struktur anekdot. Struktur anekdot. Nah itu ada 3 struktur, ya kan? Yang bagian pertama itu apa? Orientasi. Bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang ada. Yang kedua, kuantifikasi.
sebagai anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh. Jadi dia memperkenalkan dulu. Nah, kemudian menggambarkan hal-hal terkait dengan apa, nah, tentang apa yang akan disampaikannya. Kemudian kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi. Nah, di dalam video tadi ada tidak yang menggambarkan terkait dengan apa? Apa yang diceritakan yang tadi? Ya, tentang anjuran. Kemudian kapan? Di mana? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Ada tidak jawaban dari pertanyaan ini di dalam video tadi? Nah, ada semua ya? Oke, kemudian yang kedua, komplikasi masalah yang dihadapi. Apa permasalahan anekdot tadi? Masalahnya apa? Dia tidak pernah liburan, tak pernah masuk mall ya. Pernah masuk yaitu pas jadi kuli bangunan, yaitu dia merenovasi mall tersebut ya kan. Nah, merenovasi dengan ketika mau bikin mall. Nah, itu yang pas dia masuk mall ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagian evaluasi, yaitu berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Ada tidak pesan yang ingin disampaikan kepada kita sebagai pendengarnya? Ada tidak? Seperti yang masih sampaikan dari komen. Misalnya kita tidak boleh menjadi orang yang kemudian egois ya kan? Merasa bahwa diri kita itu paling wah, paling mampu ya kan? Sikit-sikit lagi makan di restoran yang bawah, kemudian kita kan supaya sinyal-sinyal ini aku lagi ngapain ya? Padahal kita cuma memberikan informasi ya. Mungkin ada sebagian orang yang beranggapan bahwa ini sok pamer ya, sedikit ngupload ya, ada tidak? Ada ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi adalah bagian dari materi tentang anekdot. Nah, dari pembahasan materi ini tadi ada tidak yang disampaikan? Saya belum mengerti apa sih ini anekdot. Kemudian struktur ini apa sih maksudnya? Ada? Sebelum kita masuknya lebih jauh lagi. Anekdot itu apa? Lembang? Ya, pelawak sama seperti pelawak. Itu dinamakan dengan anekdot juga. Atau bisa jadi ada tidak yang pernah melihat di koran yang ada gambar kartunnya, kemudian korannya besar. Nah, ini komik-komik. Nah, itu termasuk. Ya. Kemudian ada tidak pernah yang pernah melihat atau membaca misalnya di dalam koran ada misalnya gambar tikus kemudian dia memegang uang, ada tidak? Pernah? Apa? Tikus kantor ya. Jadi itu maksudnya apa itu? Ya, korupsi itu bisa tadi kan bisa dikatakan untuk menyindir ya kan? Berarti dengan memberikan gambaran tikus kemudian memegang uang itu diibaratkan sebagai orang yang apa? Korupsi ya. Nah, untuk materi yang tadi jelas semua? Jelas. Ibu ada KPD, jelas. Untuk kerjakan di dalam kelompoknya masing-masing.
sebuah video untuk lebih memperjelas lagi tentang aneurisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak videonya. Perkenalkan ya, saya Ridi. Di sini ada kuli bangunan. Berarti saya satu-satunya ya di sini. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal liburan ya. Buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang masih sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak pengen ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja aja, menurut dia itu tamasya. Iya. Dari pagi sampai sore dia antum nyusun Lego. Pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego anak-anak, ya jadi robot. Anak saya mah jadi pos ronda. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana nak, seru main sama bapak? Mantap mah. Pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa mah, emansipasi. Ya anak saya tuh memang jarang liburan, jadi dia norak. Kemarin aja nih, saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, nah mandi bola gak usah bawa handuk, kan udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya, ya di Suci 7 ini. Iya, buat saya kompetisi ini liburan. Gimana enggak coba, saya bisa pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Ya, kalau saya tidur nih langsung terbayang hal indah. Nggak kayak di rumah saya, ketika tidur langsung terbayang cicilan. Ya, tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, Bapak mah curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Nah, kan Bapak di sana kerja. Apa Pak? Kerja pret. Katanya Jakarta banjir. Nah, iya banjir, makanya Bapak ke Jakarta naik tongkang. Ya, anak saya tuh sering protes gitu karena dia tuh pengen banget ke Jakarta, pengen tahu Dufan. Ya kalau orang lain mah anak yang lain pengen tahu Dufan dibawa ke Dufan. Anak saya pengen tahu Dufan dibawa ke warnet. Ya, tuh Dufan itu. Ya. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di Dufan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau mandor saya tahu dibongkar ini. Saya aja masak bata miring sedikit dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Saya Riki, terima kasih. Ya, setelah menyimak video ini tadi, ada tidak struktur yang ada di dalam video ini? Ada?
ada 3 struktur yang terdapat di dalam video ini. Nah, jadi tugas masing-masing kelompok adalah menganalisa video ini tadi. Struktur apa aja yang terdapat di dalam video ini tadi? Sudah tahu strukturnya apa aja? Nah, untuk tugasnya itu ada di buku siswa ada ya, di halaman 30. Silakan di halaman 30 karena KPD yang tadi cuma satu ya. Udah semua? Nah, ini tadi berbentuk videonya, di dalam video itu berbentuk teksnya. Nah, bisa kalian simak yang termasuk ke dalam struktur anekdot di dalam video ini tadi apa saja? Sudah jelas? Oke, silakan dikerjakan. Nanti masing-masing kelompok mau presentasikan ya. Selamat, ada yang belum sarapan? Masih lemas? Sarapan belum? Belum? Udah. Supaya tidak lemas, supaya lebih bersemangat, Ibu ada ice breaking. Kita ice breaking dulu biar semakin semangat lagi. Yuk, bangun dulu semuanya. Menyebutkan lawan kata, ya, lawan kata. Gini, kalau misalnya lawan kata dari kecil besar, kalau baik jangan. Kata dulu. Kemudian pulang pergi. Ya, itulah ya. Oke. Jadi masing-masing ini harus konsentrasi penuh supaya ketika temannya mengatakan pulang, berarti teman sebelahnya harus mengatakan pergi. Dilanjutkan dengan teman seterusnya. Bisa? Jadi harus konsentrasi ya. 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 Oke, yang belakang udah? Ya. Konsentrasi supaya tidak salah. Kita mulai dari sini dulu lah, karena sini tadi kelompoknya bersama. Oke, mulai disebutkan kata pertama dari lawan. Suaranya volumenya diperbesar supaya teman sebelahnya dengar. Ulang. Besar, kecil. Ayo. Langsung lanjut dengan yang lain. Siang, Pulang. pagi, Malam. Dimari. sore, Lanjut. Konsentrasi. besar, kecil, Panas. dingin, Lanjut. Belajar lain, makan. dingin, Ini. rendah, besar, kecil, Sedang. Rizky. Besar. Panjang. Oke, bentar ya. Walaupun masih ada beberapa yang sedikit apa ya salah ya. Nanti kita cek lagi betul-betul masih konsentrasi atau udah bias semuanya. Ya. Untuk tahap awal oke. Masih 90% masih bisa untuk oke. Beri lepas dulu untuk kita semua. Silakan dikerjakan tugasnya berdasarkan kelompok. Dijawab pertanyaan ini, kemudian lakukan temanya tadi tentang apa, kemudian masalah yang dihadapi apa, kemudian pesan yang ingin disampaikan oleh si siapa tadi yang menyampaikan, apa yang ingin disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan jadi kemudian langsung dan itu nanti itu tugasnya. Jadi yang ini untuk presentasi dulu. Ya, ini nanti
Yang siap untuk mempresentasikan ke depan kelompok Tiara? Ya, Bu. Ya, silakan. Dua orang ini perwakilannya. Silakan Pak Tiara. Ya, silakan. Nanti kelompok yang lain, kalau misalnya ada yang mau diberi masukan ke kelompok Tiara, silakan ya. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin. Nama saya Dewi. Kami akan dari sekelompok mewakili teman-teman kami, bukan kelompok dua. Kami mewakili dari kelompok dua. Kami akan menjelaskan tema yang akan kami sampaikan adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan yang menyebabkan anaknya tidak dapat berliburan atau menikmati masa pertumbuhan. Unsur humor, sifat polos dari anak didik ketika akan berliburan. Apakah pesan dalam yang tersampaikan dengan jelas? Ya, pesannya tersampaikan dengan jelas karena ia menggunakan kata-kata atau bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mudah untuk dicerna atau dipahami. 2. Apakah masalah sosial yang diangkat relevan dengan kehidupan masyarakat? Masalah yang diangkat banyak relevan karena kegiatan hiburan hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang berduit atau kaya, dan sebaiknya orang-orang yang tidak berduit jangan berliburan. Untuk makan saja susah atau belum berkecukupan sebagaimana yang disampaikan di video tersebut. Hal apa yang perlu ditambahkan agar teks ini dapat lebih baik dalam menyampaikan peran sosial? Sebaiknya sampaikan teks sosial dengan lebih jelas dan padat, sehingga pemerintahan mengadakan bansos bantuan sosial terhadap masyarakat yang belum berkecukupan atau dengan bahasa lain adalah miskin. Pesan yang ingin disampaikan, orang dengan ekonomi lemah sangat sulit untuk berliburan karena tidak mempunyai uang cukup. Dan kita sebagai orang yang sederhana, jika kita berliburan, janganlah kita memamerkan liburan kita. Sebab orang yang tidak berliburan akan merasa paling susah atau paling rendah karena ia tidak bisa menikmati masa hidup seperti kita. Teks tersebut termasuk dalam struktur orientasi karena di situ telah disampaikan seperti pengenalan jati diri. Kan telah dijelaskan orientasi adalah pengenalan dan masalah yang dihadapi seperti soal tentang liburan yang tidak dapat dinikmati anaknya. Selepas itu termasuk juga komplikasinya yaitu tentang liburan yang tidak bisa dinikmati anaknya seperti mana anak-anak pada umumnya. Evaluasinya adalah seperti pesan yang telah saya sampaikan. Jika kita berliburan, maka janganlah kita memamerkan liburan kita. Sebab orang yang tidak berlibur akan merasa paling susah atau paling rendah karena ia tidak bisa menikmati masa libur seperti kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau bertanya atau ada penyampaian yang kurang jelas atau ada sanggahan? Oke, pada kelompok yang lain silakan jika ada yang ingin dipertanyakan atau ingin memberi masukan terhadap kelompok 2 tentang materi yang disampaikan tadi. Ada?
Jadi di dalam video tadi atau di dalam teks itu ada struktur yang terdapat di dalam video tadi. Yang pertama itu ada orientasi, yaitu tentang apa itu orientasi? Berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh. Pengenalan atau karakter tokoh itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu ada komplikasi, yaitu Masalah. permasalahan. Nah, masalah yang dihadapi tokoh si Didi tadi, apa yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga itu adalah evaluasi. Evaluasi itu apa? Komentar terhadap dari fenomena sesuai tindakan. pesan yang ada di dalam video atau di dalam teks tadi itu ya. Nah, itu tadi adalah perwakilan dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikannya. Sekarang kita langsung masuk ke LKPD-nya tadi. Yang LKPD sudah Ibu bagikan tadi. Coba dilihat kembali. Lembar ya, LKPD-nya coba dibuka. Di situ ada teks yaitu yang berjudul tentang ya. Nah, coba dibuka teks itu. Kemudian di dalam teks itu kalian tentukan struktur apa aja yang ada di dalam teks ini. Strukturnya apa aja. Kemudian di dalam teks ini kalian buat misalnya ada struktur yang pertama tadi tentang orientasi. Orientasi itu adalah bagian pengenalan atau karakter yang ada di dalam teks tersebut seperti apa. Kemudian yang kedua itu permasalahannya yang ada di dalam teks ini mengangkat masalah tentang apa. Kemudian yang ketiga itu adalah evaluasi, yaitu berisi komentar atau pesan. Berarti kan pesan yang bisa kita ambil dari teks ini apa? Itu ya, yang bisa kita ambil untuk perbaikan di kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Iya, Bu. Nah, jadi tugas ini kalian buat dalam bentuk video boleh, kemudian dalam bentuk yang menghilangkan rasa kantuk kita, ya. Kita ice breaking dulu. Nah, itu ada ice breaking untuk menguji kemampuan konsentrasi kita masing-masing, yaitu kita masih ingat nyanyi kepala bunda lutut kaki. Kita berdiri semua, kita sama-sama. Artinya apa? Ketika mulut ibu berbicara kepala, kemudian tangan ibu pegang pundak, berarti kalian harus mengikuti apa yang diucapkan. Ibu ucapkan kepala, berarti kalian pegang kepala. Ibu pegang pundak. Bukan yang ibu lakukan. Artinya walaupun tangan ibu megang kepala tetapi mulut berkata pundak,
Berarti cuma 2 orang ya? Oke, kalau cuma 2 orang berarti kita lanjutkan di rumah aja. Berarti setelah pembelajaran ini kalian bisa isi link tersebut di rumah, ya. Nanti di rumah kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di link tersebut. Nah, itu untuk mengetahui kemampuan kalian sejauh mana penguasaan kalian terhadap materi yang sudah disampaikan tadi, yaitu tentang anekdot. Ada strukturnya yang kita pelajari hari ini adalah khusus tentang strukturnya saja. Jadi untuk sampai hari ini kalian semua ibu harapkan sudah mampu mengetahui apa itu teks, prosedur, kemudian sudah bisa membedakan struktur-struktur yang ada di dalam teks. Jadi untuk pemahaman kita hari ini sebagai pendengar atau sebagai pembaca tentang teks anekdot. Jadi anekdot ini membahas tentang apa yang dapat disimpulkan? Anekdot membahas tentang suatu cerita yang unik, lucu, kemudian singkat, ya berisi pesan yang menyindir atau sindiran, ya. Jadi itulah yang dinamakan tentang teks anekdot, ya. Kalau yang macam stand-up komedi atau lapor Pak itu termasuk anekdot juga. Stand-up komedi Yang lapor Pak itu kan banyak menyindir pemerintah. termasuk itu termasuk salah satu teks anekdot, karena tadi kan pengertian anekdot itu adalah yang memiliki karakteristik humor, ya kan, lucu, kemudian mengkritik atau menyindir. Nah, berarti kan termasuk di dalamnya ada kritik dan menyindir, ya. Oke, itu kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Tutup dengan